Pemirsa, sejumlah kebijakan telah diberlakukan pemerintah untuk mengekang penyebaran virus COVID-19 yang belum berakhir. Tahun ini untuk kedua kalinya pemerintah memberlakukan kebijakan larangan mudik pada momen Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat yang peduli akan virus yang sudah menelan ribuan korban jiwa dan jutaan kasus positif di Indonesia diminta untuk peduli bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang lain. Kesabaran untuk menahan rindu bertemu keluarga dan kampung halaman berarti turut berjuang dalam memutus mata rantai virus yang menjadi perhatian di seluruh dunia. Kami ajak Anda berbincang bersama Koordinator Satgas Lawan COVID-19 Wilayah Jawa Barat dalam Dialog Nusantara Siang berikut ini. Pemirsa, tema dialog kita pada siang hari ini peduli COVID, jangan mudik, dengan narasumber yang telah hadir bersama kami di sambungan Zoom, Koordinator Satgas Lawan COVID-19 Wilayah Jawa Barat, Pak Waras Wasisto. Selamat siang, Pak Waras. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin lepas masker. Siap, terima kasih Pak Waras untuk mengkampanyekan bahwa 3M kita tetap harus dilaksanakan. Jawa Barat sendiri, bagaimana dengan kondisi laju COVID-19 dan bagaimana kesadaran masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan, Pak Waras? Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa di Jawa Barat ini variatif, ada beberapa daerah yang memang dari bulan ke bulan secara average cenderung tinggi, ini terutama di kota-kota besar seperti Kota Bandung, kemudian Bekasi, Depok, dan Bogor. Nah, di beberapa wilayah lain ini rata-rata memang hampir tiap bulan, tiap hari tetap kalau kita update ada penambahan jumlah positif COVID-19 ini. Baik, menanggapi larangan mudik, Pak Waras, tahun ini mampukah menurut Anda bahwa kebijakan ini membendung penyebaran COVID-19? Karena sebelum kebijakan ini diberlakukan, Pak Waras, sudah banyak masyarakat yang colong star begitu untuk melakukan mudik ke kampung halamannya, Pak Waras. Ya, saya pikir ini kembali kepada kesadaran kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai warga negara. Karena kalau ini tanpa kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder yang ada, termasuk masyarakat, maka kejadian di India akan terulang di negara kita. Kalau kita baca data saja di India, satu hari itu tembus 3.293 orang yang meninggal. Ya. Data yang terinfeksi itu hampir average every month, itu tiap bulan 360.000. Apakah kita mau India terjadi di Indonesia? Saya pikir siapapun tidak mau. Yang kemudian masyarakatnya harus dibangun kesadarannya bahwa dalam situasi begini ketemu keluarga bisa dengan dengan berbagai fasilitas, maksud saya. Misalnya dengan Zoom, dengan video call, dan lain sebagainya. Jadi jangan maksain lah, kecuali hal-hal yang memang sangat penting sekali dan tidak bisa ditawar lagi. Karena apa yang dilakukan pemerintah pusat melalui Satgas COVID nasional ini sudah luar biasa. Kalau dibanding dengan negara-negara Asia lainnya, saya meyakini apa yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas COVID nasional, Pak Presiden, DPR RI, dan lain sebagainya, ini sesuatu yang sudah optimal dan maksimal. Tentu ketika ini optimal dan maksimal, kembali kepada kita sebagai masyarakat. Kami pun di DPRD Jawa Barat dengan 120 anggota DPRD, kami sudah ditugaskan untuk posko penyekatan mudik. Tentu di samping tugas penyekatan ada kewajiban moral kami terhadap daerah pemilihan. Rata-rata setiap daerah pemilihan itu 2-3 kabupaten, itu diisi oleh 10 anggota DPRD yang mewakili berbagai partai politik. Nah, tentu dengan jalur ini pun kita campaign di dapilnya masing-masing agar tidak mudik di tahun ini. Kenapa? Karena memang kecenderungan penambahan infeksi COVID ini semakin tinggi. Bahkan kita dihantui oleh varian baru di India. Betul. Yang menurut informasi sudah mulai masuk di Jakarta. Saya pikir gitu. Baik, Pak Waras, jauh sebelum larangan mudik sudah ada pengetatan larangan mudik juga dari 22 hingga nanti 24 Mei 2021. Apa kemudian yang diantisipasi pemerintah Jawa Barat untuk menghalau warga asli maupun pendatang masuk? Meskipun pada kenyataannya sudah ada warga yang masuk
di beberapa wilayah di Jawa Barat dari rantauannya, begitu meskipun pengetatan sudah dimulai diberlakukan 22 April 2021 yang lalu, Pak Waras. Ya, jadi begini, larangan mudik ini harus menjadi narasi tunggal untuk semua. Jadi jangan kemudian Satgas Covid Nasional melalui Pak Doni Monardo sudah menyampaikan bahwa dilarang mudik, dan ini sudah berbagai pertimbangan, berbagai kajian. Kemudian tiba-tiba ada bupati, wali kota, mudik lokal diperbolehkan. Ini kan runyam gitu. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan Pemda di 10 titik penyekatan mudik terbesar di Jawa Barat, seperti di Purwakarta, di Ciawi, Sukabumi, dan lain-lain, Cirebon. Kami akan bergandeng tangan, bergotong royong untuk memastikan bahwa mudik tahun ini bisa kita tekan sekecil mungkin. Sehingga apa yang kita takutkan, apa yang menjadi momok kita tentang penambahan jumlah pandemi, terinfeksi pandemi COVID ini bisa kita tekan sekecil mungkin. Baik. Pak Waras, tadi Anda menyebutkan 10 titik penyekatan di wilayah Jawa Barat. Hari ini merupakan hari pertama larangan mudik yang sudah diberlakukan. Bagaimana Anda memantaunya? Apakah penjagaan sudah berlangsung secara optimal atau seperti apa? Apa laporan yang sudah Anda terima dari wilayah Anda sendiri, Pak Waras? Baik, seperti di wilayah yang menjadi jalur utama mudik di tol Cikampek, Jakarta Cikampek, di gerbang tol Cikarang Utama itu sudah dilakukan kerjasama Polda Metro Jaya dengan Polda Jawa Barat. Nah, tentu ketegasan petugas kepolisian, Satpol PP, kemudian juga mungkin instansi terkait, termasuk Satgas COVID tingkat nasional ini diperlukan untuk sekali lagi menekan jumlah orang yang mudik. Dan kami tidak berhenti, baik melalui media sosial, media cetak, media online, termasuk hari ini dengan Nusantara TV, berkampanye bahwa buat apa sih mudik gitu. Kalau situasinya seperti ini, justru mudik bukan malah kangen-kangenan, bukan malah melepas rindu, tapi menambah penyakit. Bisa jadi yang mudik ini yang menularkan penyakit, karena tidak sedikit kawan-kawan saudara-saudara kita yang akhirnya positif, tapi termasuk orang yang tanpa gejala. Ini sangat bahaya. Oleh karena itu kembali pada akhirnya ini soal kesadaran kita sebagai warga negara. Kalau Indonesia pengen lepas segera dari COVID ini, ya mudik ini jangan dilakukan, karena ini bisa menjadi ledakan yang luar biasa kalau kita semua nggak sadar. Intinya itu. Baik, Pak Waras, kita akui bahwa kesadaran masyarakat belum secara maksimal memahami bahwa COVID-19 sangat berbahaya. Itu terbukti dari sudah kadung terjadi mereka pulang ke kampung halaman masing-masing begitu ya, menyambut warga asli daerah Jawa Barat ataupun warga di luar daerah Jawa Barat yang ke Jawa Barat. Bukan tidak mungkin seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa mereka adalah carrier pembawa virus COVID-19. Lalu apa yang dilakukan Satgas Jawa Barat untuk mungkin ada karantina khusus dan lain sebagainya? Kita tidak tahu bahwa karena berita di media elektronik khususnya televisi didominasi oleh informasi di ibu kota negara yaitu Jakarta, Pak Waras. Mungkin ada informasi dari Jawa Barat, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya pikir ini kembali kepada kerjasama semua pihak. Masing-masing bupati wali kota di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat kita harapkan cermat dalam menjaga warganya yang kembali dari daerah lain, baik itu yang konteksnya nasional maupun lokal. Yang kedua tentu selain cermat soal pendataan, cermat soal antisipasi. Sebaiknya kalau ditemukan data-data penduduk, siapapun itu, berapapun jumlahnya, segera pemerintah daerah melakukan antisipasi dengan karantina dan melakukan tes PCR swab. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka nanti dia sempat sholat raweh bareng di hari-hari terakhir, sempat sholat Id bersama-sama. Ini menjadi kurirnya COVID, ini sangat bahaya. Dan saya pikir antisipasi pemerintah pusat
pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur, ini harus diimbangi juga dengan kecekatan dan kecepatan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat sehingga bisa ditekan sekecil mungkin. Baik. Pak Waras, bagaimana untuk memastikan pendataan para warga yang masuk dan keluar wilayah Jawa Barat agar mungkin keperluan 3T-nya itu berjalan dengan valid begitu, tidak data yang bukan valid. Bagaimana Anda memantau pendataan tersebut, Pak Waras? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break sejenak. Pemirsa, Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, pemirsa, masih bersama Pak Waras Wasisto. Pak Waras, tadi saya mengatakan bahwa bagaimana Anda bersama Satgas Jawa Barat memantau untuk memastikan pendataan para warga yang masuk atau keluar wilayah Jawa Barat untuk keperluan 3T. Karena 3T ini sangat penting untuk men-tracing begitu ya, ketika satu warga dari luar ataupun warga asli yang merantau terpapar COVID-19. Bagaimana Anda melihat pendataan ini, Pak? Sebenarnya ini hal yang sederhana bisa dilakukan ketika masing-masing kabupaten kota dengan perangkatnya sampai ke tingkat RW ini melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik. Karena kalau data ini kita buat berbasis RW, sangat sulit kita akan kecolongan, Mas. Kenapa? Dalam konteks wilayah 1 RW, itu kalau di kampung, di wilayah kabupaten biasanya hampir semuanya itu bersaudara, saling kenal, saling saudara. Tapi kalau di konteks kota-kota besar, itu biasanya 1 RW itu ada di satu komplek atau di perumahan-perumahan. Sehingga kalau data ini berbasis RW, kok rasa-rasanya kita nggak akan kecolongan gitu. Sehingga yang dibutuhkan adalah komunikasi, kemudian terintegrasinya pelaporan dari masing-masing RW, RW kepada lurah, lurah kepada camat, camat kepada bupati dan kepada Satgas COVID. Sehingga tadi yang saya bilang penanganan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang perlu di swab, siapa yang perlu di karantina, ini akan bisa dihitung dengan data, bukan asumsi gitu. Baik. Saya pikir gitu. Baik, Pak Waras, ini banyak langkah atau kebijakan dalam rangka upaya preventif begitu ya, upaya pencegahan mulai dari pemberlakuan PSBB, terus kemudian SIKM ketika larangan mudik ini diberlakukan dan lain sebagainya. Masih banyak mungkin dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah begitu ya. Kalau Anda melihat apa yang harus diperbaiki dari segi preventif untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia? Saya pikir, Mas, ada dua hal. Yang pertama, dalam langkah apa yang selama ini dilakukan itu biasanya tracing itu kan dilakukan dengan swab antigen. Kemudian orang kalau dinyatakan swab antigen reaktif, kemudian di swab PCR. Ini saya bicara di luar vaksin. Nah, dalam konteks dua hal ini, saya pikir pemerintah harus membuka diri, harus memberikan peran kepada pihak-pihak lain agar tentu dalam kontrol pemerintah, dalam hal ini Satgas COVID Nasional dan Kementerian Kesehatan, sehingga penanganan ini jumlahnya semakin banyak. Saya kasih contoh saja soal vaksin. Penduduk kita, saya bicara Jawa Barat saja, 46 juta. Hari ini mungkin belum ada seperempatnya, katakanlah begitu. Kalau kita hanya ngandelin kebijakan pemerintah pusat, mendatangkan vaksin Sinovac dari China, tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak lain, apakah itu swasta atau yang lain, untuk melakukan hal yang sama. Saya pikir ngejar 46 juta penduduk Jawa Barat, ini nggak akan selesai dalam waktu 3-4 tahun. Belum kita bicara penduduk nasional yang hari ini mungkin sudah mencapai 300 juta. Saya pikir ini pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan, jangan terkesan, mohon maaf nih, soal antigen, soal PCR, soal vaksin ini pemerintah memonopoli, yang dibalik itu ada kepentingan bisnis gitu. Ya. Ini kan nggak bagus gitu. Sementara kita bicara rakyat, kita bicara masyarakat luas, bagaimana COVID yang menjadi momok bersama, menjadi beban bersama ini akhirnya menjadi tanggung jawab bersama. Baik. Kalau semua sudah merasa bertanggung jawab, bismillah lah, saya yakin
kita akan bisa keluar dari pandemi ini. Baik, terkait dengan vaksin, Pak Waras, apakah dari Satgas ada upaya untuk mendorong inovasi-inovasi? Kita tahu bahwa di Jawa Barat banyak universitas yang memiliki ilmuwan mumpuni. Kita percaya bahwa banyak ilmuwan yang dapat menciptakan vaksin dalam negeri begitu. Apakah sudah ada langkah seperti itu untuk mendorong program vaksinasi di wilayah Jawa Barat sendiri, Pak Waras? Pertama, kemarin Satgas DPR RI tingkat nasional sudah melakukan kerjasama dengan RSPAD terkait dengan vaksin Nusantara yang pada akhirnya direstui oleh Pak Presiden untuk dilanjutkan penelitiannya. Tidak menutup kemungkinan misalnya UI, kemudian UNPAD menemukan varian-varian baru vaksin, tentu dengan penelitian yang optimal, yang maksimal, sehingga ini mampu mempercepat jangkauan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya Jawa Barat. Per hari ini aja Mas, itu baru sampai di tenaga kesehatan, TNI Polri, kemudian guru dan lansia. Masyarakat umum hari ini belum kebagian. Bahkan teman-teman di berbagai wilayah yang cenderung kota, kalau ada perusahaan atau BUMN melakukan itu numpang daftar. Karena mereka juga sebetulnya pengen cepat-cepat divaksin gitu. Tapi kan nunggu giliran yang vaksinnya belum siap gitu. Nah ini yang menurut saya harus segera dipecahkan. Jangan ada kesan tadi, monopoli tadi, sehingga semakin banyak varian vaksin yang bisa dilakukan tentu dengan seizin BP POM dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga makin banyak yang bisa dijangkau gitu. Ya kita asumsikan aja kayak orang pilek lah, obat pilek kan banyak Mas, ada Insana, ada di Colgen, ada segala macam gitu. Kenapa kita nggak bisa melakukan itu? Gitu. Baik, Pak Waras, bagaimana dengan penyebarannya ketika tadi Anda mengatakan belum berada pada lapisan masyarakat umum begitu vaksin di sana? Penyebarannya bagaimana soal vaksin di Jawa Barat? Karena kan pemerintah Jawa Barat dan kabupaten kota tentu acuannya adalah instruksi dari pemerintah pusat. Contoh misalnya, saya ambil contoh Kota Bekasi dikirim 5.000 bulan depan katakanlah begitu. 5.000 itu untuk siapa sudah ada perintah gitu loh. Sehingga di luar yang 5.000 kan nggak mungkin juga mendapatkan itu gitu. Jadi kalau awalnya masyarakat ini divaksin itu kemudian divaksin itu nggak percaya, dan lain sebagainya. Hari ini sudah pada tahap sosialisasi yang dilakukan Satgas COVID nasional cukup baik, Pak Presiden cukup baik, dan jajarannya cukup baik, sehingga masyarakat sekarang nih, kapan giliran saya gitu. Nah ketika pertanyaannya kapan giliran saya, yang terjadi adalah kesiapan kita, kesiapan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dengan stok vaksin yang minimal gitu loh. Nah kalau kita mau melakukan percepatan, ya dibuka dong penelitian atau mengimpor merek-merek lain yang qualified. Saya pikir ini yang segera harus dilakukan. Baik, Pak Waras, terakhir larangan mudik sudah diberlakukan, tapi untuk wilayah lokal, wisata-wisata tetap dibuka untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, menghibur diri begitu ya. Apa yang bisa Anda perhatikan di kebijakan tersebut? Karena di Jakarta sendiri kita tahu bahwa Pasar Tanah Abang kemarin membludak karena tidak adanya pengaturan yang ketat terkait dengan jumlah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan perhatian Anda sebagai closing statement sekaligus mungkin Pak Waras? Ya, jadi sekali lagi kepada masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat bahwa larangan mudik ini adalah narasi tunggal buat kita semua. Kalau kita sayang dengan keluarga, sayang dengan sahabat, dengan lingkungan kita, mari kita sama-sama menahan diri untuk melakukan mudik. Dan kami mohon kepada pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, membuat kebijakan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Jangan kemudian pemerintah pusat melarang mudik, ada statement di wilayah, mudik lokal boleh, ini apa-apaan gitu. Jadi saya pikir ini demi kebaikan bersama. Karena kalau tanpa kesadaran, tanpa keyakinan, dan saling bergandeng tangan, kita nggak akan segera keluar dari pandemi ini. Tentu dengan gotong royong, dengan kebersamaan, tentu dengan kesadaran
sesadar-sadarnya, saya yakin kalau ini bisa dilakukan secara masif oleh semua kelompok masyarakat, semua lapisan masyarakat, dalam waktu nggak lebih dari 1 tahun, insya Allah kita akan keluar dari pandemi ini. Baik, luar biasa terima kasih Pak Waras Wasisto, Koordinator Satgas lawan COVID-19 wilayah Jabar. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa Pak Waras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.